Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini masih di tema-tema tanpa tokoh. Kita sampai pada tema kedua. Setelah minggu lalu kita ngomong tentang harapan, malam ini kita bicara tentang ketakutan atau fear. Kalau pakai terminologi tasawuf, minggu lalu kita ngomong roja, malam ini kita ngomong tentang khauf. Ini memang dua hal yang sama-sama harus kita miliki. Minggu lalu waktu kita ngomong tentang harapan, itu kan di sana ada paradok bahwa harapan itu kalau tidak hati-hati justru jadi sumber keputusasaan, sumber kekecewaan, sumber kehancuran. Itu kalau kita tidak bisa ngerem harapan. Remnya apa? Fear, ketakutan, khauf. Kalau motor atau mobil, harapan itu ngegasnya, fear itu ngeremnya. Hidup itu harus jelas kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas terus, kamu bahaya. Ngerem terus, kapan jalannya. Kamu harus tahu waktunya ngerem, waktunya ngegas, waktunya diam, waktunya ngomong, waktunya jalan, waktunya istirahat dulu. Itulah nanti yang dalam filsafat disebut kebijaksanaan. Jadi orang bijaksana itu orang yang tahu kapan dia harus maju, kapan dia harus mundur. Kapan harus ke depan, kapan harus di belakang saja. Nah, itu namanya bijaksana. Hari ini sering ada konflik karena banyak orang yang tidak tahu kapan dia harus ngerem. Ngomong terus, komentar terus. Mbok ya sekali-sekali ngerem. Istirahat sehari, 2 hari, seminggu kan juga tidak apa-apa. Dunia juga tidak hancur kalau kita tidak komen. Jadi perhatikan rumus ini dalam hidupmu kalau ingin hidupmu seimbang, bahagia. Minggu lalu kita sudah belajar sisi yang satu, sekarang kita belajar sisi yang satunya. Ada yang menganalogikan khauf dan roja itu, fear, ketakutan dan harapan itu seperti sayap burung. Ada yang sebelah, harus ada yang sebelahnya. Kalau dua-duanya ada dan fungsional, maka kamu bisa terbang. Kalau hanya satu tidak bisa. Harapan saja kamu tidak bisa terbang. Fear saja juga, ketakutan terus ya apalagi kamu tidak bisa kemana-mana. Maka dua hal itu harus seimbang. Oke, kita mulai ya ngaji kita karena tidak ada tokohnya di situ, nggak ada fotonya, cuma tulisan tok. Ya nanti di dalam sebenarnya ya saya ngambilnya dari tokoh-tokoh. Oke, langsung saja karena waktunya sudah agak telat. Ini mirip minggu lalu. Ya karena memang ini cuma kita pindah ke sayap sebelah saja. Ketakutan itu maksudnya ihwal rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya yang
karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Dan sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience. Manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling tidak, kamu yang bilang, saya tidak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap tidak takut. Jadi, tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau, kadang. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul, kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa, takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang, takut, selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Oke, tadi berangkat ke sini hujan-hujan kan kamu terus mikir ini hujan apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Kenapa kok kamu nggak berani hujan-hujan? Alah hujan cuma air kok. Lu enggak masalah airnya. Ada setelah itu yang ditakuti, setelah kena air itu loh. Mungkin pileknya, mungkin gregesnya, mungkin. Jadi itu jan-jane ya ketakutan. Oke, kamu yang duduk di depan apa duduk di belakang apa yang nyari sendenan itu kan kalau diuber-uber itu ya ono ketakutan-ketakutannya. Kenapa kok di depan? Biar kedengaran, biar deket sama saya, biar kelihatan. Karena kamu takut kalau nggak dengar nggak kelihatan. Kenapa kok nyari sendenan? Kamu takut ngantuk terus ra ono sendenane. Kenapa kok? Jadi di balik itu pasti ada rumus-rumus ketakutan. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Kenapa kamu duduk depan? Biar bisa lihat. Karena kamu takut tidak bisa melihat. Itu selalu ada ini, rumus ini. Makanya saya bilang ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat. Ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu. Ada sesuatu yang mengancam di depan. Kamu tadi tidak berangkat karena khawatir pilek, khawatir flu, itu kan ancaman. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor bawa jas hujan, nah sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat. Ada yang mengancam dan future thing di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat. Bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia itu antara lain lewat takut. Oke. Selama ini kan
Banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan tadi. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu. Di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Nanti flu. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Kenapa kok ndak? Yo, ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan, rumus-rumusnya. Ini yang malam ini mau kita lihat. Terus takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok enggak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Enggak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya enggak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Itu biasanya apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng. Kamu bisa ngatur agar yo jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah, ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding, Pak. Kan kamu, kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap. Itulah. Pengetahuanmu setengah-setengah. Ndak tahu sekalian malah ndak apa-apa. Karena setengah sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang ndak ngerti apa-apa kadang berani kan. Misalnya ada takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut. Malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmumu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi incomplete knowledge. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan 2, lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Nah, yang dihormati yang berani fight. Tapi ya lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang lari itu jelek. Itu loh.
Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, ndak usah dimarahi, wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya ndak semuanya harus dilawan. Kalau memang ndak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Gitu. Jadi responnya dua. Kalau ndak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus, ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak, hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah, ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir takut itu gift. Sama kayak harapan kemarin. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Tidak sembarangan orang. Banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi tidak punya rasa takut itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus yo kamu kehabisan tenaga nanti. Atau tabrakan. Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Manifestasinya, ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Yang tadi nginep malam-malam di rumah yang sepi sendiri itu kan gak ada apa-apa, ada angin aja kamu langsung deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak, itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Iya. Nonton film horor direwangi merem segala. Takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Gue nek tak tembak, pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak. Atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Kalau itu pasti anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas yang cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety. Makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya. Tiba-tiba kamu pusing terus, waduh jangan-jangan stroke ini. Wah jangan-jangan itu anxiety disorder. Waduh ini jantung ini deg-deg. Akhirnya kamu ke UGD. Dokternya bingung kok ke UGD tidak apa-apa mas. Cukup dengan Paramek beres sampean. Misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu. Kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Gitu. Kamu gatel aja. Wah jangan-jangan kanker kulit ini. Wah
Apa wae kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo digeneralisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion. Suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus, itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya, kamu pakai sabunku ya, kamu pakai sikatku ya, itu kan curiga. Itu pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati, di sana ada penghuninya. Hati, nah, itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang tidak ada alasannya, tidak berdasar. Terus-terusan. Itu paranoid. Jadi mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia minum teh manis aja. Saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya. Waduh, ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Jadi manifestasi ketakutan. Terus malu. Biasanya embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi kok terus temenmu tutup telinga semua. Wah, itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi, diketawain dok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf Pak, saya sakit, ndak bisa masuk kuliah. Pas waktunya presentasi. Nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju. Ndak bisa ya Pak. Itu ya janjane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu. Gitu kan ya wes. Oke. Itu jane tegang cuma ya ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke. Ndak apa-apa ya kayak tadi manusiawi asal pas. Porsi dan proporsinya. Ndak berlebihan. Kalau ini objeknya. Basic human fears. Yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua takut ditolak. Takut tidak ditolak ya tidak cuma urusan nembak pasangan ya. Banyak macam-macam ditolak itu.
Ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak nerima. Itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu nggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura nggak dengar. Nah itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, tidak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu tidak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, Kamu takut kenapa? Karena the unknown. Kamu tidak tahu aslinya. Tidak enak ya jadi artis. Apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu. Wong artisnya menikmati kok. Gitu loh. Terus, loh iya kan, dia apa saja dapat. Sekarang tidak perlu capek-capek viral. Loh, sekarang artis kan nyari viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah, kamu, oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, yang tidak tahu bilang wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan gak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Itu kamu gak tahu. Fear of the unknown. Wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan gak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu gak bayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu gak tahu, maka kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu loh, kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Ya, oke yo. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa? Kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu. Dilihat di laptopnya. Biar tidak lagi unknown. Tapi ya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang gaib. Barang gaib ya tidak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada. Fear of isolation. Tidak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Orang